Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-153, Swoosh. Sementara Xiaoyan merasa terkejut dengan kekuatan lelaki tua botak itu, sinar cahaya tak kasat mata yang menakutkan telah tiba di depan Xiaoyan dalam sekejap. Di saat berikutnya, itu akan menembus ruang di antara alis Xiaoyan. Di sisi lain, tubuh Xiaoyan tampak dikendalikan secara paksa oleh tangan besar yang tak terlihat. Dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan pancaran cahaya tak kasat mata menyerangnya. Sialan. Orang ini benar-benar menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikanku dengan paksa. Seorang alkemis peringkat 3 benar-benar menakutkan. Padatkan untukku. Saat pemikiran ini melintas di benaknya, Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang bumi. Di kedalaman pikirannya di antara kedua alisnya, kekuatan spiritual menakutkan yang sangat besar dan tak berujung mengalir seperti sungai yang bergelombang pada saat ini. Segera, itu dengan cepat terkondensasi di depan Xiaoyan sebelum sinar tak kasat mata tiba. Itu benar-benar berubah menjadi perisai spiritual padat yang dengan kuat melindungi Xiaoyan di dalamnya. Ketika lelaki tua botak itu melihat pemandangan ini, senyuman yang tak terlukiskan muncul di wajah tuanya yang tampak galak. Kilatan tajam langsung melintas di mata tuanya yang dalam. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual yang mengendalikan tubuh Xiaoyan tiba-tiba tersebar pada saat ini. Sinar cahaya tak terlihat yang bergegas menuju Xiaoyan tiba-tiba melonjak pada saat ini. Aura yang bahkan lebih menakutkan juga menyebar darinya. Bang! Suara dentuman pelan terdengar. Ekspresi Xiaoyan tanpa sadar menjadi sedikit pucat. Tubuhnya yang kokoh juga tanpa sadar mundur setengah langkah. Segera, perisai spiritual yang menghalangi di depan Xiaoyan mengeluarkan sedikit suara retak dan hancur dengan keras. Kekuatan seorang alkemis peringkat 3 sudah jelas. Hihi, bocah. Kamu punya nyali untuk menerima serangan dari orang tua ini dengan paksa. Karaktermu tidak buruk dan kamu cukup tegas. Sayangnya, kekuatanmu terlalu lemah. Setelah Xiaoyan dikalahkan dalam satu gerakan, si botak lelaki tua itu dengan lembut menggelengkan kepalanya. Jelas, dia tidak puas dengan kekuatan Xiaoyan. Namun, kata-kata ini terdengar sangat ironis di telinga Xiaoyan. Anda adalah orang tua yang telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Tidak apa-apa jika Anda menindas anggota generasi muda. Tetapi Anda sebenarnya meremehkannya. Bagaimana Xiaoyan bisa menerima ini? Elder memang sangat kuat. Dengan tingkat kekuatan spiritual ini, aku khawatir tetua itu sudah masuk ke peringkat 3 alkemis. Xiaoyan dengan lembut mendengus di dalam hatinya. Melihat pria tua botak itu, matanya menyipit saat dia tertawa pelan. Pria tua botak ini jelas mengharapkan kata-kata Xiaoyan. Dia tersenyum tanpa komitmen dan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke arah Guli dan tertawa. Hantu tua Gu, sepertinya kamu belum pernah menyebut lelaki tua ini kepada bocah ini. Hihi, kalau begitu kamu harus menjelaskan kepadanya bahwa lelaki tua ini benar-benar menindasnya di alkimia Dao. Saat kata-kata lelaki tua botak ini diucapkan, tidak hanya Xiaoyan, tetapi semua sesepuh di aula juga mengungkapkan jejaknya. Keraguan di wajah mereka. Mereka mengalihkan pandangan mereka ke Guli di sampingnya secara bersamaan. Guli menghela nafas tanpa daas saat melihat ini. Dia menatap lelaki tua botak itu dan kemudian menatap Xiaoyan. Namun, entah kenapa, dia tertawa terbahak-bahak. Segera, ekspresinya berubah serius saat dia membuka mulutnya dan berkata, ini adalah kepala alkemis dari asosiasi alkemis kita 100 tahun yang lalu, Penatua Zhoutai. Setelah kata-katanya terdengar, Guli menutup mulutnya dan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke arah barisan tetua. Sebagai anggota baru generasi muda, wajar jika Xiaoyan tidak mengetahui tentangnya. Namun, pada saat ini, berbagai tetua di aula sangat akrab dengan ini nama. Meskipun mereka belum pernah bertemu Zhoutai secara pribadi karena mereka adalah anggota Dewan Tetua, mereka masih mengetahui dengan jelas legenda yang disebut Zhoutai ini. Zhoutai hanyalah seorang alkemis biasa 100 tahun yang lalu tentu saja. Jika seseorang benar-benar ingin membicarakannya, itu hanya karena dia terlalu malas untuk berlatih. Adapun keterampilan alkimianya, meskipun ia berasal dari generasi muda, prestasi Zhoutai di bidang alkimia pada saat itu tidak kalah. Bagi mereka yang telah mempelajari alkimia sejak lama, usianya belum genap 100 tahun.
Tetapi keterampilan alkimianya telah mencapai tingkat ke-9. Dia memiliki keuntungan luar biasa di kalangan generasi muda. Bakatnya yang menakutkan bahkan telah menarik perhatian para petinggi Piltower. Dari sini, orang dapat mengetahui betapa menakutkannya bakat Zotai. Sayangnya, Zotai, yang selalu mendambakan dunia terpusat, tidak berlatih setelah kekuatannya mencapai level ban di bintang 1. Keterampilan alkimianya juga tertahan di level alkemis tingkat tinggi tingkat 9. Tidak mampu melakukan terobosan bahkan setelah waktu yang lama. Namun, semua itu karena dia terlalu malas untuk berlatih. Alasan ini menyebabkan cukup banyak orang merasa sangat tidak berdaya pada saat itu. Pada saat itu, kekuatan Guli dan Cilin telah mencapai level ban di bintang 5. Ini juga merupakan bagian dari alasan mengapa Guli bisa menjadi ketua asosiasi Menara Pil saat ini. Namun, dunia ini tidak tetap sama. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Kekayaan dan kehormatan ditentukan oleh langit. Di dunia ini, semua ini hanya ada dalam nama. Bakat menakutkan dari Zotai pasti akan menimbulkan bahaya bagi orang-orang di belakangnya. Orang-orang terdekatnya telah disakiti oleh musuh-musuhnya karena ini. Sejak saat itu, Zotai tampak menjadi orang yang benar-benar berbeda dalam semalam. Bakat pelatihannya yang menakutkan akhirnya mulai terlihat. Hanya dalam beberapa tahun, kekuatannya telah melonjak dan mencapai level bintang 6 bandi. Saat itu, Guli dan Cilin baru saja menerobos. Tentu saja, seiring dengan kekuatannya, keterampilan alkimianya juga telah mencapai titik kesempurnaan. Dalam beberapa tahun, dia berhasil menembus level alkemis tingkat tinggi. Terlebih lagi, dalam beberapa tahun berikutnya, dia dengan cepat naik ke level alkemis peringkat 2 dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Pada saat ini, dia tidak perlu melakukan apapun secara pribadi. Musuh-musuhnya telah dibantai. 100 tahun yang lalu, Zotai telah mengundurkan diri dari posisinya sebagai ketua alkemis dari persekutuan alkemis dan meninggalkan persekutuan alkemis. Sebulan kemudian, berita telah menyebar dari beberapa kota besar di sekitarnya. Pada saat itu, Zotai telah menjadi alkemis peringkat 3. Kecepatan pelatihan yang menakutkan seperti itu sebenarnya hanya membutuhkan waktu beberapa dekade. Sejak dia pergi, belum ada kabar apapun tentang dia dari wilayah barat daya. Sepertinya dia hanya melakukan tur wisata selama 100 tahun terakhir. Menindas Xiaoyan, tidak mungkin dia bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Zotai dengan dingin menatap Xiaoyan. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman tipis. Tapi dia tidak berkata apa-apa lagi. Kalau begitu, kenapa kita tidak membandingkan kekuatan kita? Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Xiaoyan benar-benar bertengkar dengan orang yang telah menentang surga di masa lalu hari ini. Zotai memiliki kecepatan latihan yang menakutkan. Tetapi Xiaoyan juga mengandalkan pertarungan hidup dan mati untuk mendapatkan kekuatannya saat ini. Jika Zotai menolaknya dengan tawa dingin, bukankah itu berarti terlalu meremehkannya? Kata-kata Xiaoyan baru saja terdengar ketika dia mengabaikan tatapan terkejut Zotai. Dia mengepalkan tangannya di udara dan kekuatan hisap yang menakutkan menyebar dari telapak tangannya, menyebabkan gelombang angin dingin bertiup di aula tanpa alasan. Oh, apakah kamu berencana menggunakan teknik do milikmu yang memungkinkanmu untuk bertarung lintas kelas? Namun, menurutmu berapa banyak peluang yang harus kamu gunakan di hadapanku? Teknik do milikmu itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk digunakan. Zotai hanya tertawa pelan menghadapi tindakan Xiaoyan. Tubuhnya bersinar dan muncul di depan Xiaoyan dalam sekejap. Tangannya mendorong ke depan dan menghantam tangan Xiaoyan. Bang! Ekspresi wajah Zotai langsung mengeras dengan keras. Ekspresi matanya agak terkejut saat dia melihat Xiaoyan yang perlahan menghilang di depannya. Ekspresi terkejut berulang kali muncul jauh di dalam matanya. Xiaoyan, yang tampak hidup dan bergerak di depannya, sebenarnya hanyalah bayangan. Detik berikutnya, ruang di belakang Zotai langsung terdistorsi. Sebuah lubang cacing yang hampir tidak dapat menampung satu orang muncul di belakang Zotai. Di saat yang sama, tubuh Xiaoyan juga muncul di belakang Zotai. Sebuah tangan putih juga dengan lembut menekan punggung Zotai. Bang! Suara keras terdengar dan tubuh Zotai terlempar ke telapak tangan Xiaoyan. Meja teh di depannya langsung hancur berkeping-keping. Pada saat ini, semua orang di aula besar langsung terdiam. Bab ke-154. Semua orang di aula terkejut saat mereka menyaksikan semua yang terjadi. Zotai, yang masih dalam sikap sombong beberapa saat yang lalu, sebenarnya dikirim terbang oleh Xiaoyan dengan satu serangan telapak tangan. Seorang ahli kaisar bela diri setengah bintang 7 yang bermartabat dan bermartabat sebenarnya dikirim terbang dengan satu serangan telapak tangan dari setengah bintang 3. Kaisar bela diri. Jika berita ini menyebar,
reputasi Zhou sebagai kaisar setengah bela diri kelas atas kemungkinan besar akan menjadi lelucon. Namun, sementara orang lain di aula masih terkejut dengan serangan telapak tangan Xiaoyan, Zhou tiba-tiba menoleh. Sepasang matanya yang dalam menatap tajam ke arah Xiaoyan. Kejutan jauh di dalam matanya tak terlukiskan. Meskipun kekuatan Zhou hanyalah bintang 7 bandi, keterampilan alkemisnya telah mencapai peringkat ketiga. Level yang dia temui adalah level elit sejati Dodi. Oleh karena itu, dia dengan jelas menyadari beberapa hal yang tidak diketahui oleh orang biasa. Ketika bayangan Xiaoyan menghilang, Zhou dengan jelas merasakan bahwa ada energi yang tidak terdeteksi dengan cepat berkumpul di ruang di belakangnya. Energi inilah yang membuat Xiaoyan diam-diam muncul di belakangnya. Menurut pengetahuannya, energi misterius itu adalah bentuk energi spasial yang sangat murni. Ketika dia melihat momen ini, dia melihat bahwa di bawah pengepungan kekuatan spiritual Zhou yang menakutkan, lapisan energi spasial yang samar mengelilingi tubuh Xiaoyan, melindunginya di dalamnya. Energi alami di dalam ruang ini juga perlahan-lahan dilahap. Kekuatan Xiaoyan juga perlahan-lahan meningkat saat ia dilahap sedikit demi sedikit. Meskipun lambat, Zhou menemukan bahwa pada saat yang sama, ketika kekuatan Xiaoyan meningkat, energi spasial yang melindungi Xiaoyan juga meningkat dengan kecepatan yang sangat lambat. Kemungkinan besar energi spasial ini akan sangat membantu Xiaoyan di masa depan. Namun, dibandingkan dengan ini, yang paling menyebabkan ekspresi Zhou berubah adalah kendali Xiaoyan terhadap energi spasial. Pengendalian semacam itu tidak semata-mata didasarkan pada pengendalian eksternal. Sebaliknya, itu adalah kontrol sempurna dari dalam keluar. Meskipun kekuatan Xiaoyan saat ini tidak mencukupi dan cukup sulit untuk mengendalikannya, jika dia mampu menggunakan gerakan tak terduga ini dalam pertempuran, itu mungkin menjadi kunci untuk membalikan seluruh situasi pertempuran. Energi spasial ini sebenarnya sudah bergabung menjadi tubuhnya. Lalu, lapisan perisai pelindung yang dia pancarkan. Bukankah itu berarti, mungkinkah dia telah memahami? Aura Voidal, salah satu kekuatan paling menakutkan di dunia. Itu adalah kekuatan dunia yang sebenarnya. Jika kaisar setengah langkah biasa dapat mengendalikan dunia untuk kepentingannya sendiri, maka seorang ahli yang telah memahami do kekosongan dapat dikatakan sebagai penguasa dunia. Semua ahli yang telah memahami Grand Do of Void mampu melenyapkan langit dan bumi dengan satu pikiran. Selama mereka memikirkannya, maka tidak peduli apa langit dan bumi itu, semuanya akan dilenyapkan dengan satu pikiran dan diubah menjadi ketiadaan yang kacau balau. Dari sini, bisa dilihat betapa menakutkannya energi Do besar. Pada saat itu, bahkan dunia akan berada di bawah kendali seseorang. Dan seseorang akan dapat melakukan apa yang diinginkannya. Hanya dengan begitu, seseorang dapat disebut sebagai keajaiban dunia yang sesungguhnya. Tentu saja, apapun yang terjadi, segala sesuatu di dunia ini bergantung pada kekuatan. Bukan tidak mungkin menghancurkan Grand Dao, selama seseorang memiliki kekuatan yang cukup. Belum lagi energi Grand Dao. Bahkan kekuatan surga pun akan mampu menahannya. Mata Zhou sedikit menyipit. Tatapannya yang dalam sangat tajam dan sombong menyebabkan orang lain merasakan ketakutan di hati mereka. Namun, pada saat ini, tatapannya menatap Xiaoyan seolah dia ingin menggunakan seluruh kekuatannya untuk melihat menembus dirinya sepenuhnya. Namun, pada akhirnya, dia masih tidak bisa melihat ke dalam dirinya. HMP, nak, kamu punya kemampuan. Anda hampir tidak lulus. Namun, ingatlah bahwa asosiasi alkemis saya tidak menerima orang biasa-biasa saja. Jika kamu kalah dalam pertemuan besar alkemis ini, aku pasti tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Pertahanan sempurna Xiaoyan menyebabkan Zhou merasa agak tidak berdaya di dalam hatinya. Dia mengerutkan bibirnya, berpikir sejenak, lalu mendengus pelan dan berbicara pantang menyerah. Di sisi lain, Xiaoyan tertawa pelan saat mendengar ini. Dia juga mengerutkan bibirnya lalu mengangkat matanya untuk melihat ke arah Zhou dan tersenyum. Jika kamu tidak menerima orang biasa-biasa saja, lalu mengapa kamu menerima orang yang tidak setia dan tidak adil seperti Wei Yi? Bukankah kamu akan menembak dirimu sendiri? Batuk-batuk. Teh yang belum dia telan langsung dimuntahkan. Cangkir batu giok berkilau di tangan Zhou juga meledak karena kegembiraan di hatinya. Di sisi lain, wajah lama Guli langsung memerah karena perkataan Xiaoyan. Jika seseorang ingin membicarakan masalah ini dengan Wei Yi, dia hanya bisa menyalahkannya. Siapa yang memintanya untuk memberikan posisi kepala alkemis kepada Wei Yi tanpa menyelidikinya? Batuk-batuk. Baiklah, biarkan saja. Hari ini, Saudara Yan Xiao adalah kepala alkemis yang baru. Dia pasti lelah. Setiap orang masih punya miliknya sendiri. Ada urusan yang harus diselesaikan. Ayo pergi. Akhirnya,
Kebuntuan yang agak canggung ini dipecahkan oleh Guli. Guli memang layak mendapat posisi ketua. Dengan satu kalimat, semua tetua yang hadir mundur satu demi satu. Setelah itu, Guli mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan dan berkata sambil tersenyum. Penatua Yan Xiao, kamu juga telah mengambil tindakan cukup banyak hari ini. Selain itu kelelahan dari tadi. Kemungkinan besar kamu juga sedikit lelah. Tidak mudah juga bagi kita bertiga untuk berkumpul bersama. Sebelum kata-kata Guli terdengar, Xiaoyan dengan jelas memahami makna di dalamnya. Dia tersenyum. Ekspresi Xiaoyan tanpa sadar menunjukkan sedikit kelelahan. Setelah itu, dia tidak mengatakan apapun lagi. Tubuhnya bergerak dan dia meninggalkan asosiasi alkemis. Namun, dia tidak menuju ke arah penginapan. Sebaliknya, dia terbang ke arah barat kota kuno Savage. Pada saat yang sama, ketika Xiaoyan meninggalkan asosiasi alkemis, sesosok manusia yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam besar di pavilion tertentu mengeluarkan tawa dingin dan dengan cepat mengikutinya. Sesaat kemudian, sosok Xiaoyan perlahan mendarat di depan sebuah rumah bobrok. Ekspresi hormat tanpa sadar muncul di wajahnya yang awalnya dingin pada saat ini. Secara mengejutkan, tempat ini adalah tempat di mana Luo Tua tinggal dalam pengasingan. Seperti biasa, tempat ini sangat sepi. Tentu saja, kontribusi Li Kang juga sebagian besar disebabkan oleh hal ini. Jika bukan karena Luo Tua telah bertindak untuk menunjukkan kekuatannya saat itu, kemungkinan besar akan ada orang yang mencari bantuan Luo Tua, meskipun saat itu sudah hampir tengah malam. Saat ini, hati Xiaoyan cukup bersemangat. Meski gelombang kelemahan yang disalurkan dari tubuhnya menyebabkan dia merasa sedikit pusing. 1 bulan yang dia tunggu dengan getir di dalam hatinya akhirnya telah berlalu. Penguasa Shun berat yang terluka parah akhirnya bisa melihat terang lagi hari ini. Xiaoyan dengan paksa menekan kegembiraan di hatinya. Dia perlahan berjalan ke depan halaman kecil dan sekali lagi melihat ke pintu yang memberinya harapan 1 bulan lalu. Dia tanpa sadar tersenyum dan melangkah melewati pintu. Semuanya masih sama seperti sebulan yang lalu setelah memasuki halaman kecil. Lubang besar yang telah dihancurkan oleh Dosyang Bintang 8 saat itu telah hilang sama sekali. Seolah-olah masalah ini tidak pernah terjadi. Xiaoyan tetap bergeming menghadapi hal ini. Kekuatan Luo yang lama bahkan menyebabkan Guyu merasa sangat sedih. Trik kecil ini tidak mengherankan. Ketika budidaya seseorang telah mencapai tingkat ahli sejati, barulah seseorang akan memahami bahwa dunia ini hanyalah sebidang tanah kecil. Segala sesuatu di dunia ini memang seperti itu. Banyak hal yang dapat dianggap sebagai harta tak tertandingi di mata orang-orang biasa dapat dengan mudah diperoleh di tangan mereka. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa level yang telah dicapai Xiaoyan saat ini hanyalah demikian. Alasan mengapa Luo Tua masih mengejar jalur penyempurnaan senjata hanya karena kepentingan pribadinya. Kalau tidak, mengingat kekuatannya, kemungkinan besar dia bisa dengan mudah mendapatkan sebagian besar bahan pemurnian di dunia. Xiaoyan berdiri dengan hormat di halaman kecil. Segera, dia membungkuk ke arah akademi dalam dan berkata, "Saudara Xiaoyan, saya telah menunggu lama sekali. Luo Tua, si kecil ini, Yan Xiao, datang untuk mengambil penguasa Xuan berat junior ini." Suaranya terdengar, tapi suara Luo Tua tidak muncul dari dalam halaman dalam. Hal ini menyebabkan Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening. Hatinya mulai merasa sedikit khawatir. Namun, saat dia mengerutkan kening, suara tua yang agak tidak sabar terdengar dari akademi dalam dengan cara yang lembut dan lembut. "Tidak apa-apa kamu datang. Mengapa ada kebutuhan untuk itu? Begitu banyak formalitas. Masuklah." Xiaoyan tanpa sadar bergumam di dalam hatinya setelah mendengar kata-kata ini. Siapakah di kota kuno yang buas ini yang tidak mengetahui sifat buruk Luo Tua? Tanpa izinnya, bahkan Kaisar Ban Bintang 8, yang biasanya tinggi dan perkasa, tidak akan berani masuk ke halaman dalam miliknya ini. Bagaimana mungkin Xiaoyan, yang hanya seorang Kaisar Ban Bintang 3, berani memasuki halaman dalam ini secara acak? Meskipun Xiaoyan mau tidak mau merasa sedikit khawatir di dalam hatinya. Kekhawatiran di dalam hatinya, setidaknya, tidak diperlukan. Dengan cara ini, Xiaoyan merasa lega. Terlebih lagi, dia mampu melangkah ke satu-satunya tempat di kota kuno yang buas ini, yang tidak dapat dimasuki oleh siapapun. Xiaoyan mau tidak mau merasa sedikit bersemangat di hatinya. Xiaoyan melangkah ke halaman dalam. Memang benar, dibandingkan dengan halaman depan, tempat ini adalah puncak dunia manusia. 2 halaman yang bersebelahan bisa dikatakan 2 dunia yang berbeda. Namun, ini memang benar. Saat dia melangkah ke halaman dalam ini, Xiaoyan langsung merasakan kekuatan yang sangat sombong menyapu tubuhnya. Segera, semua rahasia Xiaoyan terungkap di bawah kekuatan menakutkan itu. Ketika kekuatan itu menyapu tubuh Xiaoyan, hati Xiaoyan juga langsung naik ke tenggorokannya.
Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa penyelidikan kali ini bukanlah penyelidikan aura biasa. Perasaan itu seolah-olah dia dikupas lapis demi selapis. Bahkan penampakan tulangnya benar-benar terlihat oleh mata pihak lain. Untungnya, itu saja, dengan Guyu, yang juga bisa disebut barang anti kuno, di dalam tubuhnya, meskipun Luo Tua sangat kuat, akan menjadi angan-angan baginya untuk menerobos aura pelindung Guyu. Namun, dibandingkan dengan kelegaan di hati Xiaoyan, mata Luo Tua yang tertutup dengan lembut di depan sebuah rumah kayu kecil jauh di dalam halaman dalam tiba-tiba terbuka pada saat ini. Meskipun dia tidak tahu alasan mengapa dia tidak dapat menemukan apapun selama perjalanannya. Penyelidikan sebelumnya, poin ini juga membuktikan bahwa rahasia Xiaoyan telah diselidiki sepenuhnya olehnya. Namun, pada saat ini, pikirannya tidak tertuju pada masalah ini. Sebaliknya, itu adalah rahasia yang telah dikuburkan Xiaoyan jauh di dalam tubuhnya. Pada saat sebelumnya, dia telah melihat dengan jelas bahwa semua tulang di dalam tubuh Xiaoyan berwarna ungu keemasan. Terlebih lagi, di bawah cahaya ungu keemasan, beberapa garis misterius samar-samar muncul pada tulang di dalam tubuh Xiaoyan. Garis misterius ini telah menghubungkan semua tulang Xiaoyan menjadi satu. Hal ini menyebabkan seseorang merasa bahwa tulang-tulang ini sangat misterius. Inilah hal yang membuat Luo Tua merasa paling terkejut. Semua orang tahu bahwa tulang di dalam tubuh seorang praktisi yang sukses akan mengalami transformasi. Itu seperti lengan dosyang yang diperoleh Xiaoyan saat itu. Itu sangat jelas. Pembentukan titik ini mirip dengan menghilangkan semua kotoran dalam tubuh seorang praktisi. Itu akan mengekstrak esensi dan menghilangkan kotoran. Terlebih lagi bagi bandi biasa. Namun, hari ini, tulang Xiaoyan berbeda dari tulang orang biasa. Meski tampak berkilau dan jernih, cahaya ungu keemasan yang aneh ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami orang. Orang biasa akan menjadi semakin berkilau semakin mereka berlatih. Mengapa menjadi seperti ini jika menyangkut Xiaoyan? Namun, setelah penyelidikan cermat Luo Tua, dia akhirnya melihat bahwa garis misterius pada tulang Xiaoyan sepertinya telah menyatu secara samar untuk membentuk sebuah gambar. Setelah melihat sesuatu di gambar, wajah Luo Tua yang awalnya tidak yakin akhirnya menjadi sangat terkejut pada saat ini. Gambar yang telah disatukan sebenarnya naga dewa ungu emas asli. Saat Luo Tua melihatnya, naga dewa ungu emas di gambar juga sepertinya merasakan tatapan Luo Tua. Gambar yang semula tampak seperti benda mati itu seketika mulai bergerak di tempatnya saat ini. Ia melebarkan mulutnya yang besar dan mengeluarkan raungan naga tanpa suara ke arah Luo Tua. Meskipun auman naga tidak sampai ke telinga orang lain, Luo Tua dapat mendengarnya dengan jelas. Segera, pikiran Luo Tua yang mengelilingi Xiaoyan sepertinya telah dipukul kembali ke keadaan semula saat ia langsung mundur. Pada saat yang sama, ketika kekuatan misterius itu mundur dalam sekejap, Xiaoyan juga telah melangkah ke Akademi Dalam. Namun, dia tidak menyadari bahwa ahli terhebat yang sebenarnya jauh di dalam Akademi Dalam memiliki bekas darah yang merembes keluar dari tangan Shuang pada saat ini. Wajah merah mulus aslinya juga menjadi pucat pada saat itu. Namun, saat raungan naga tanpa suara terdengar, seorang lelaki tua berjubah ungu emas di aula besar misterius, yang jaraknya puluhan ribu kilometer, tampaknya merasakan sesuatu pada saat ini. Dia tiba-tiba membuka kedua matanya. Sepasang mata tua, yang dipenuhi dengan perubahan hidup, juga membawa kejutan besar pada saat ini. Dia langsung melihat ke arah perbatasan benua, wilayah Barat Da. Tempat itu sepertinya wilayah Barat Da benua. Namun, naga itu baru saja mengaum. Mungkinkah mendesis? Sepertinya tidak. Tapi, lupakan saja, karena kamu sudah merasakannya. Itu, klanku juga akan mengirim orang untuk mencarinya. Setelah suaranya terdengar, sosok lelaki tua ini juga perlahan menghilang dari aula besar ini. Sejalan dengan itu, di dua alam misterius lainnya, dua lelaki tua, yang berjumlah puluhan terpisah ribuan kilometer, juga digunakan aneh menatap ke arah di mana Xiaoyan berada saat ini. Setelah Xiaoyan merasakan raungan naga, ekspresi wajahnya tanpa sadar menjadi sedikit jelek. Namun, pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menyerah pada pemikiran di dalam hatinya. Adapun yang terakhir, setelah mengerutkan kening dan merenung sejenak, dia akhirnya menggelengkan kepalanya. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari tempat aslinya. Namun, ini bukanlah akhir. Beberapa saat setelah auman naga ini terpancar, di alam ungu emas yang sama misteriusnya, sesosok tubuh yang lembut dan cantik duduk bersila, berkaki di ruang kosong di tempat yang lebih jauh yang telah melampaui batasan benua. Di sekelilingnya, gumpalan aura naga ungu emas juga berubah menjadi naga sungguhan saat dia menghirup dan menghembuskan napas, melonjak ke tubuh wanita ini.
Wanita itu mengenakan pakaian ketat berwarna ungu keemasan. Ada juga sisik naga ungu emas seukuran butiran di atasnya, melindungi seluruh tubuhnya di bawah sisik naga ini. Meskipun sisik naga ini tampak biasa saja, ada kekuatan yang sangat misterius dan besar pada sisik tersebut. Kekuatan inilah yang melindungi wanita itu dengan sempurna. Kekuatan dari kekuatan itu sepertinya adalah sesuatu yang bahkan serangan kekuatan penuh dari Dosyang Bintang 9 tidak akan berarti apa-apa di depannya. Dari sini, orang bisa mengetahui betapa menakutkannya kekuatan pertahanan sisik naga ini. Pada saat ini, di bawah kontras dengan pakaian ketat, sosok cantik wanita terlihat sepenuhnya. Rambut halus ungu keemasannya tersebar sampai ke pinggangnya. Hal itu menyebabkan mata seseorang secara tidak sengaja memperhatikan pinggang sempitnya yang bahkan tidak bisa dipeluk. Di atas pinggangnya, pakaian skin tight berwarna ungu keemasan benar-benar menampilkan lekuk sempurna dari sosok wanita yang memukau. Wanita ini jelas merupakan kecantikan mutlak yang dapat menyebabkan kehancuran suatu negara. Namun, lama setelah auman naga dikeluarkan, tubuh wanita yang lembut dan cantik, yang sedang berlatih, tiba-tiba bergetar. Segera, sepasang mata cantiknya yang cerdas langsung melihat ke arah tertentu di ruang kosong. Ekspresi wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Namun, pada akhirnya, wanita itu tidak melakukan hal yang tidak perlu. Pada saat ini, jika dia benar-benar ingin membantu orang itu, dia hanya bisa bekerja keras dalam pelatihannya. Hanya dengan melakukan itu, dia akan dapat membantunya dengan kemampuan terbaiknya. Kalau tidak, betapapun khawatirnya dia, semuanya akan sia-sia. Wanita itu berhenti ragu-ragu setelah pemikiran ini terlintas di hatinya. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan emosi di hatinya. Membiarkan dirinya segera memasuki pelatihan dan bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan kekuatannya. Bersambung ke bab selanjutnya.